emang kita tuh harus menjaga diri kita sendiri sebenarnya. Walaupun sudah dikasih kepercayaan gitu kan, kalau memang niat kita di sini awalnya untuk belajar, niatkan dari awal gitu, jangan sampai terpengaruh gitu. Berarti memang semua hal, semua apapun itu balik ke diri sendiri. Ya, betul. Oke, bener banget, aku setuju banget di ini. Halo semuanya, halo Arsivers, balik lagi sama kami di sini bareng Arsif, setia mengarsipkan cerita. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas soal persoalan tentang keluar dari zona nyaman, nah kali ini nggak jauh beda sama keluar dari zona nyaman itu, tapi kita mau membahas seorang Mbak Kalista yang keluar dari zona tempat asalnya dia, cerita dari gimana sih dia kok berani keluar dari zona nyaman, tapi nyaman dari tempat asalnya dia, seperti itu. Boleh kenal dulu Mbak Kalista ke teman-teman Arsifers semuanya? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Rosi yang telah mengundang saya sendiri di podcast Artis ya ini namanya ya. Nah, sebelumnya tadi kan udah dikenalkan secara singkat ya oleh Mas Rosi. Perkenalan lebih lanjutnya, perkenalkan nama saya Kalista Dinahira, biasa dipanggil Kalista. Saya sekarang ini semester 5 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas FSIP, yaitu ada yang tahu FSIP nggak? Soalnya nama baru ya. Ya. Sama, kita satu prodi kebetulan ya okay, teman-teman Arsifers. FSIP itu yang dulunya namanya FAI ya, Fakultas Agama Islam. Gampangnya Fakultas Agama Islam gitu, tapi sekarang udah ganti jadi Fakultas Studi Islam dan Peradaban. Iya, betul sekali. Oke, udah. Oke, gitu aja. Ya, singkat aja ya, nggak apa-apa. Singkat aja ya, soalnya waktunya juga singkat ya, jadi kenalannya singkat juga. Oke, langsung aja kita membahas. Kalau tadi kita membahas apa sih? Aku lupa. Zona nyaman. Itu kemarin. Keluar berarti ini. Kalau kemarin kita udah ngebahas ya tentang keluar dari zona nyaman. Nah, kali ini kita bakal tanya-tanya, bakal lihat pengalaman, cerita pengalaman dari Mbak Kalista ini, gimana sih dia bisa keluar dari zona tempat asalnya dia, dan kenapa dia bisa memilih kuliah di UMY tentunya. Boleh kenalan, kok kenalan lagi, tadi udah kenalan. Ya, betul. Boleh diceritakan kepada teman-teman Arsifers semua sih, kenapa sih Mbak Kalista kok jauh-jauh gitu ya, dari tempat asal mana Mbak Kalista? Kalau asal sendiri itu dari Sumatera Barat. Oke, Mbak Kalista ini dari Sumatera Barat, tepatnya di? Tepatnya itu di Kabupaten Dharmasraya, dan itu berlokasinya itu udah di perbatasan antara Sumbar dan Jambi. Oh alah, deket Jambi ya. Berarti emang Sumatera yang bagian tengah gitu ya? Bagian ujung mungkin ya, itu udah paling ujung gitu. Paling ujung dekat. Kalau sama Lampung itu sama Aceh? Bukan, kalau itu kan masih ke ujungnya sana lagi. Nah, ini emang dari Sumbarnya itu di ujung, habis itu baru ke Jambi gitu. Oh alah, ya. Soalnya temanku ada juga yang Jambi, nggak tahu tapi Jambinya mana. Jambinya luas soalnya. Oke. Kenapa sih Mbak Kalista memilih jauh-jauh dari Sumatera Barat gitu ya? Jauh-jauh dari Sumatera Barat buat kuliah di UMY di Jogja inilah gampangannya gitu. Sebelumnya kalau untuk keluar dari asal itu sebenarnya udah dari kelas SMP gitu. Sebenarnya kalau di keluar dari asal kan dari tempat tinggal sendiri itu di Dharmasraya ya tadinya. Nah, habis tamat SD itu keinginan untuk masuk pondok. Oh alah, pesantren juga ya berarti ya? Dari SMP berarti? Dari SMP itu sampai SMA-nya di pondok. Nah, kebetulan kalau untuk pondoknya itu jauh dari rumah, itu bisa sekitar 8 jam. Gitu. Wah, tapi sama-sama Sumatera? Tapi sama-sama Sumatera Barat juga. Wah, ternyata jauh. Sumatera Barat? Ya, tapi jauh dari rumah. Baru tahu ya aku ya di sini ya. Soalnya aku kira tuh Sumatera ya udah deket-deketan. Dekat-dekat ya. Nah, satu provinsi pun sampai 8 jam ya. Ya, Betul. Sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam lah kalau dari rumah ke tempat pondoknya. Nah, sebenarnya kalau dari keberanian untuk keluar itu belum ada. Asal ada keinginan dulu sih sebenarnya. Mbak Kalista tuh kan berani keluar dari zona tempat asalnya itu karena atas keterpaksaan, tetapi karena kemauan diri sendiri juga. Nah, kalau dari kemauan diri sendiri itu berarti emang nggak ada ini paksaan dari orang tua atau gimana? Kalau untuk paksaan sendiri itu nggak ada. Jadi orang tua itu emang melepas keinginan kita mau kemana itu terserah, tapi tanggung jawab terhadap pilihannya. Oke. Setuju banget sih sama orang tuanya.
Terus kenapa dari banyaknya kampus yang ada di Sumatera atau yang ada di pulau-pulau lainnya, Mbak Kalista ini memilih kuliah untuk di Jogja, terutama di UMY sendiri? Oke. Kalau untuk memilih Jogja daripada Sumatera ya, eh, itu keinginan dari kecil gitu, dari kecil lah melihat dari saudara-saudara yang dulu juga banyak yang keluar ke Pulau Jawa, khususnya Jogja, itu mereka kayak eh, benar-benar eh, karena lingkungan Jogja ini khususnya kota pelajar gitu, nah cocok lah untuk berkuliah di Jogja ini sendiri gitu. Oke, oke, setuju karena Jogja memang kota pelajar Iya, itu sendiri ya. Oke, kenapa dari sekian banyaknya kampus di Jogja nah, memilih di UMY? ya, karena UMY sendiri itu kan swasta, karena dari dulu memang swasta semua ya, dari pendidikan juga Ah, swasta kan, dari SD, SMP, SMA kan juga swasta. Nah, swasta dan berbasis ya, Islam dan juga. berbasis Islam juga gitu. Masya Allah, berarti dari SD, SMP, Ya, betul. SMA sampai kuliah Kuliah pun pun itu, berbasis ya Islam betul. semua. Masya Allah, ini penerus Mama Dede ya teman-teman Archivers. Masya Allah sekali nih. Masya Allah banget tentunya. Ini kan berarti Mbak Kalista kan udah memilih Jogja nih Ya, betul. sebagai tempat untuk menimba ilmunya, apalagi di pendidikan tinggi gitu Ya, ya. betul. Tentunya adalah cerita-cerita gitu, Ya, cerita-cerita unik atau cerita apa dari awal Mbak Kalista ini pergi atau merantau ke Jogja gitu. Teman-teman arsiver juga pada kepo dari cerita PUV dari Mbak Kalista sendiri, gimana cerita awalnya atau kalau ada cerita-cerita unik itu bisa diceritain kepada teman-teman arsiver. Gitu. oke, baik. Untuk cerita keunikan sendiri, culture shock ya ini Iya bener banget dari culture shock itulah bahasanya gitu ya. yang awalnya itu eh, di Sumatera itu pindah ke Jawa itu yang paling terasa itu dari segi makanannya, dari segi nasinya aja deh gitu. Itu sangat berbeda gitu. Oh, berarti kayak kalau orang Jogja tuh sukanya yang Pulen banyak air, gitu ya, yang gitu berasnya. benyek-benyek Ya, gitu ya. betul. Tapi Dan kalau makanannya tuh juga manis-manis kalau di sini hmm, gitu. tapi kalau nasi Sumatera tuh gimana sih Mbak Alisa? Kayak kalau di sini bilangnya nasi kondangan gitu ya. Nasi kondangan itu kayak kalau yang nasi yang pulen itu kan kayak lengket-lengket Ah, ah, gimana, ah, ah. lunak-lunak gitu kan. Ini emang benar yang kering, bukan kering keras, tapi dia tuh kayak terpisah-pisah gitu nasinya gitu. Oh alah, ya, ya, berarti kalau di Sumatera terus manis-manis gitu ya Iya, makanannya. kalau di Jawa itu manis kebanyakan. Bener. Terus selain dari makanan sendiri mungkin ada cerita gitu pas Oke. pertama ke Jogja gimana? Awal pertama ke Jogja itu karena di pandangan sendiri Jogja itu kota pelajar Hmm? dan fokusnya itu emang untuk kuliah belajar gitu. Ya. Tapi ternyata banyak juga dunia-dunia yang bisa dibilang negatif di Jogja ini sendiri Wah, gitu. berarti baru pertama ke Jogja udah ngeh Iya, sama negatifnya ya iya di betul. Jogja gitu ya. Ini benar-benar kayak radar. Mama dedenya kuat banget Ya, itu ya. Udah apa ini namanya mencium aroma-aroma negatif gitu ya. Padahal ya, baru banget masuk ke Jogja. karena emang dulu lingkungannya yang terjaga gitu kan dari pondok Hmm, juga ya tidak mengenal juga ya lingkungan-lingkungan yang dibilang negatif gitu, tiba di Jogja itu langsung dihadapkan dengan ya lingkungan-lingkungan bisa dibilang dunia-dunia malam gitu. tapi kaget juga. Kaget Apa juga gimana? sebenarnya karena ini Kaget. kota pelajar kan Mm-mm. sebenarnya, jadi kayak nggak eh, begitu banyak lah seharusnya dunia-dunia seperti itu gitu. Ya, ya, tapi terpengaruh juga gak bakal ditanya Nah, gitu. alhamdulillahnya itu di lingkungan pertemanan sendiri itu alhamdulillah terjaga Hmm, juga yang gitu. Yang benar. benar Wah, sekali itu ya. berarti karena KPI juga ya mungkin Ya, ya karena karena KPI juga ya, karena berbasis Islam juga. nah benar kuliahnya di fakultasnya aja Nah, udah agama Islam gitu ya. Jadi kita harus mencerminkan seorang yang berjiwa-jiwa ya, Islami gitu betul. ya. Benar banget Mbak Kalista. Kalau seperti itu, terus aku mau nanya lagi nih, Ya, gimana sih cara Mbak Kalista ini menjaga kepercayaan orang tua, apalagi Mbak Kalista kan jauh nih ya, dari betul. orang tuanya yang dari Sumatera, terus Mbak Kalista di sini sendiri ya, Ya, sendiri bener-bener gak ada saudara ya berarti di sini ya. Terus gimana sih cara Mbak Kalista ini buat menjaga kepercayaan orang tua supaya orang tua itu percaya kalau Mbak Kalista di sini benar-benar belajar dan taat gitu ya kepada orang tuanya. oke, kalau untuk menjaga kepercayaan orang tua, sebenarnya karena saya sendiri itu anak terakhir ya, walaupun kita udah besar itu pasti ada ketakutan tersendiri orang tua melepas gitu kan anak-anaknya gitu. Lagi saya juga cewek ya, jadi melepas jauh tuh ada rasa takut juga nih sebenarnya orang tua gitu.
awalnya itu saya ke Jogja itu sebenarnya ada saudara, cuman ketika saya semester 3 itu udah pada pindah semua gitu. Ya, ya, Jadi ya. ya sekarang memang benar-benar sendiri gitu. Nah, orang tua pun juga mewanti-wanti nih, Hmm? apalagi kalau pergaulan di Jogja ini tidak dijaga gitu. Bisa ya naudzubillah lah ya gitu. Nah, Hmm. kalau saya sendiri itu untuk menjaga kepercayaan orang tua, ya emang dari diri sendiri sih. Emang kita tuh harus menjaga diri kita sendiri sebenarnya. Ya, 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 Walaupun benar kita banget. dikasih kepercayaan gitu kan, ya tetap sih kalau memang niat kita di sini awalnya untuk belajar, Hmm. ya niatkan dari awal gitu, jangan sampai terpengaruh gitu. Berarti memang semua hal, semua apapun itu Balik ke diri balik ke sendiri, diri sendiri. ya Oh, betul. oke, bener banget, aku setuju banget sih ini. Oke, segini saja ya cerita perjalanan hidup dari Mbak Kalista sendiri. Monggo Mbak Kalista kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman Archivers untuk sebagai tanda perpisahan kita pada episode kali ini. Oke, untuk pesan hari ini, jangan pernah takut untuk mencoba karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan adalah langkah awal untuk mencapai kesuksesan. Oke teman-teman Archivers, dan itulah cerita serba-serbi huru hara ya yang kita bicarakan pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman Archivers semua untuk like Comment and and share. share podcast kita pada siang hari ini ya Ya, tentunya, betul. karena untuk kebermanfaatan bersama juga ya, karena memang podcast yang kita bawakan setiap minggunya ini memang bertujuan untuk menebar kebaikan dan juga menebar pengalaman supaya teman-teman semua ini terinspirasi dari pengalaman kita juga. Intinya menebar Ya. kebaikan gitu ya. Terakhir kalinya, arsip Setia setia mengarsipkan mengarsipkan cerita. cerita. Sampai jumpa.